Saudara, beredar di video di media sosial yang menunjukkan politisi PD Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang mempertanyakan soal kinerja Gibran dan Jokowi. Pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Awalnya Ahok berdiskusi dengan seorang wanita yang menjagokan Gibran di Pilpres. Kemudian Ahok mempertanyakan bukti Gibran bisa kerja saat menjadi wali kota Solo. Tak hanya itu, Ahok juga menyinggung soal kinerja Jokowi. Dia presiden loh. Tapi kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Menanggapi pernyataan Ahok soal Jokowi tidak bisa kerja, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mempersilahkan publik memberi penilaian. Menurut Habibur Rahman, Ahok pernah mencicipi Jokowi Effect pada Pilkada DKI 2012. Habib menambahkan Ahok bahkan bisa menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta pada 2014 juga karena pengaruh sosok Jokowi. Kita mencatat Pak Ahok bisa maju di pentas perpolitikan nasional 2012 yang menjadi wakilnya Pak Jokowi. Artinya ikut merasakan manisnya Jokowi efek saat itu. Kemudian juga 2014 Pak Ahok mencicipi kursi gubernur karena Pak Jokowi waktu itu kan menjadi presiden. Artinya lagi-lagi Pak Ahok untuk kedua kalinya mendapatkan manfaat yang sangat-sangat baik ya dari seorang Jokowi. Kalau menurut pendapat saya nih ya, mungkin subjektif, Pak Ahok ini kan cuma bisanya kerja bikin gaduh ya. Silakanlah masyarakat menilai sendiri. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan merespons pernyataan Ahok yang mempertanyakan kerja Jokowi. Luhut mencontohkan keberhasilan Presiden Jokowi menyelenggarakan NF1 Powerboat di Danau Toba. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bilang itu terjadi karena kerjasama kita semua dan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi kalau ada orang yang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, lihat ini dengan kepalanya. Politisi PD Perjuangan Basuki Cahayapurnama dalam sebuah video beredar di media sosial menyinggung soal kinerja Jokowi dan juga Gibran. Bagaimana membaca pernyataan Ahok yang dulu merupakan kawan dekat Jokowi. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, dan Jubir Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Putri Komarudin. Selamat sore Bang Roni, Mbak Putri. Selamat sore. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Roni, jadi apa maksud pernyataan Ahok yang menyinggung soal kinerja Gibran dan Jokowi? Ya, kalau saya berpendapat bahwa omongan dari Pak Ahok itu adalah dalam konteks meritokrasi ya, rekam jejak. Jadi Pak Jokowi itu bisa kerja karena didukung dan dikawal oleh partai pengusung ya. Seperti di DKI kita lihat ya, PD Perjuangan bagaimana mengawal program-program dari Jokowi Ahok. Nah, kalau kita ingat ya, Jakarta pada saat itu semakin tertata rapi dan itu batuk dari susah payah ya teman-teman dari fraksi PD Perjuangan di DKI Jakarta yang mengawal program-program Jokowi Ahok. Dan kalau kita ingat ya, juga pun kalau sekarang kan partai-partai yang bersama 02 itu malah sebenarnya dulu yang sangat pesimis dengan program-program dari Pak Jokowi. Jadi konteks yang disampaikan oleh Pak Ahok sebenarnya ini seorang tokoh politik tidak bisa bekerja kalau tidak didukung oleh parpolnya. Tentu dalam hal ini PD Perjuangan. Nah, sama juga seperti yang di DPR RI ya, fraksi PD Perjuangan berjuang mengamankan program-program nawacita walaupun dikritik
habis-habisan oleh teman-teman yang saat ini berkoalisi di 02 ya. Oke. Seperti itu Mas Ibrahim. Baik, Mbak Putri, dengan narasi atau maksud yang ditangkap, yang disampaikan kembali oleh Bang Roni, bagaimana tanggapan Anda ini soal mengawal dukungan dari partai politik? Ya, saya rasa kan kalau soal berkoalisi, kita juga tahu misalnya partai tempat saya bernaung nih, Partai Golkar sudah bersama Pak Jokowi itu dari tahun 2015 atau 16 gitu ketika kita bergabung dengan koalisi Pak Jokowi bersama PDIP. Dan dari tahun 2019 sampai 2024 Partai Golkar juga sama-sama dengan PDIP tentunya mengawal seluruh agenda pembangunan yang Pak Jokowi usung bersama menteri dan lembaganya, baik itu di DPR maupun menteri-menteri yang berlatar belakang Golkar. Jadi kalau misalnya dibilang Pak Jokowi tidak bisa bekerja tanpa partai pengusungnya, ya itu tentu saja karena seorang pemimpin itu pasti membutuhkan banyak sekali bantuan terutama terkait dengan hal-hal teknis yang menjadi bidang. Tapi kalau yang Anda baca dari pernyataan Ahok bagaimana? Ya, kalau kita tentu tidak ingin terlalu memikirkan pandangan Pak Ahok karena kan dalam iklim demokrasi ini kan ya tentu sah-sah saja beliau mau berpendapat seperti itu. Apalagi karena memang sekarang beliau mengusung paslon yang didukung oleh Mas Roni gitu. Jadi kalau dia sekarang membandingkan Pak Jokowi atau Mas Gibran dengan paslon yang didukungnya ya karena itu memang efek karena dukungan dari beliau dan tentu pasti ada bias tertentu yang melihat kandidatnya sebagai lebih baik. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita sih ya pengennya ya sama-sama berjuang untuk paslonnya masing-masing tanpa harus mendegradasi kualitas satu sama lain karena toh pemilu tinggal 1 minggu lagi gitu dan kita tentu membutuhkan iklim yang kondusif untuk pencoblosan nanti. Baik, Bang Roni nggak khawatir dengan pernyataan seperti ini karena ada reaksi negatif dari netizen, Bang Roni? Ya, yang disampaikan oleh Pak Ahok ini kan terkait dengan Gibran ya. Tentunya kan yang dikhawatirkan ke depannya seorang pemimpin yang tidak punya pengalaman, bagaimana dia bisa memimpin bangsa Indonesia dengan penduduk 270 juta jiwa dan membawa bangsa ini ke depannya dengan kalau tidak punya pengalaman itu yang dikhawatirkan menurut saya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok menurut saya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa Pak Jokowi tidak bisa kerja sendiri karena ini didukung oleh partai-partai pengusung terutama PDI Perjuangan yang konsisten sejak 2012 mengawal beliau sampai di 2019 dan sampai akhir beliau periode ini. Jadi buat kami apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ya publik bisa menilai bahwa yang disampaikan tentunya hal yang menjadi masukan kepada publik agar dalam hal ini Pilpres ini sangat hati-hati memilih pemimpin. Karena yang di kedepannya kan ini bukan lagi Pak Jokowi, tapi kita lihat adalah Saudara Gibran kan. Kalau Saudara Gibran yang tidak punya pengalaman bagaimana bisa memimpin bangsa ini. Saya pikir sih seperti itu. Baik. Ketika Gibran soal kinerjanya disinggung Mbak Putri, apakah ini bisa berpengaruh pada keterpilihan atau elektabilitas Gibran nantinya? Ya, yang pertama kalau soal Mas Gibran kan teman-teman yang berasal dari kota Solo sudah melihat sendiri kan kiprah beliau selama menjadi wali kota, ada membawa kota Solo ini dari yang ekonominya terdampak sangat negatif pada saat COVID sampai dengan -0,17 dan akhirnya bisa melambung lagi sampai dengan 4% pada tahun 2021 dan akhirnya melesat sampai 6,25% pada tahun 2022. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi kan ini kan juga ada penciptaan lapangan kerja di situ, ada masyarakat yang tadinya terkena PHK akhirnya bisa mendapatkan penghasilan lagi dan kalau dibandingkan dengan rata-rata nasional 6,2 itu lebih tinggi jauh karena rata-rata nasional kita hanya 5% untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Jadi pernyataan seperti ini tak akan berpengaruh signifikan. Dan approval ratingnya Pak Jokowi sendiri kan pada saat ini masih konsisten di angka 75-80% gitu. Jadi alih-alih kita khawatir soal dampak statement ini justru mungkin ada pihak-pihak yang juga justru harus memikirkan gitu apakah dampak ini akan konsekuensinya akan negatif gitu kepada elektabilitas dari paslon yang diusung karena semakin banyak kita membuka boroknya orang lain justru orang semakin bertanya-tanya apakah ini memang tujuannya untuk menutupi borok sendiri kan seperti itu Mas. Bang Roni, tadi approval ratingnya Jokowi masih tinggi. Kalau misalkan disinggung ketika kinerja Jokowi, benar ini tidak akan berpengaruh pada keterpilihan paslon yang Anda dukung? Logikanya sederhana Mas Ibrahim, kalau approvalnya tinggi tentunya survei dari 02 ini akan tinggi juga ya. Kalau kita mengacu di beberapa survei itu stagnan di 43-44%.
Jadi kami juga melihat bahwa sebenarnya itu tidak hal yang disampaikan itu terkait dengan kapasitas seseorang yang harusnya punya pengalaman tidak hanya di wali kota saja ya, tapi harus punya pengalaman yang lebih karena ini mau memimpin bangsa ini. Bagaimana arah kebijakannya ke depannya. Tentunya kalau apa yang dilakukan oleh saudara Gibran kan ini semua publik sudah tahu karena memang program-program yang di Solo karena ya mungkin ada satu lain hal sehingga program-program itu di Solo sangat terlihat. Jadi kalau kita bicara soal pembangunan yang berimbang, tetapi jadi pertanyaan kenapa hanya kota Solo saja. Gitu. Tapi ya sudahlah, publik sudah bisa melihat. Tetapi buat kami prinsipnya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ini merupakan kritik dan tentunya masyarakat juga bisa melihatnya secara jernih dan luas. Seperti itu Mas Ibrahim. Baik, terima kasih Bang Roni dan juga Mbak Putri telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini. Ya.